Ayah saya seorang mantan perawat. Bagi saya seorang perawat itu profesi kemanusiaan, tugas besar kemanusiaan. Kenapa? Karena yang menjadi objeknya bukan benda mati, bukan sesuatu yang tidak hidup, justru ada sesuatu yang hidup, bahkan manusia itu sendiri. Perawat. Dilihat dari kata dasarnya, perawat berarti orang yang merawat. Dalam artian, merawat orang yang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Mungkin yang saya ketahui perawat adalah yang mengurus pasien di rumah sakit, memberi makan, lalu mendampingi pasien ketika di rumah sakit. Setahun kemarin saya 2019 antar nenek ke rumah sakit. Bagi saya kinerjanya kan di rumah inap gitu kan ya. Di sana saya melihat banyak perawat. Ada beberapa hal yang kemudian harusnya itu menjadi tugas perawat tapi diserahkan kepada yang menunggunya gitu kan. Maksudnya ya itu kan tugas perawat gitu. Tapi yang pasti ketika kita bertemu atau ketika mereka merawat pasien, melakukan perawatan, yang pastinya wajah mereka itu suka tersenyum. Menurut saya, kinerja seorang perawat sangat patut diapresiasi karena mereka telah merawat orang-orang yang sakit, terlebih orang-orang yang sakit dan menjalani rawat inap. Mungkin karena saya baru pertama kali dirawat di rumah sakit dan alhamdulillah saya mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari perawatnya. Jadi pandangan saya terhadap perawat adalah perawat itu adalah pekerjaan yang baik. Ada sesuatu yang kemudian harus menjadi catatan bagi para perawat, antara pola pikir mana yang pokok dan mana yang bonus gitu kan. Kita anggap walaupun gaji itu penting, tapi kan itu ranahnya dalam ranah bonus gitu. Kenapa? Karena perawat itu tugas kemanusiaan gitu. Yang menjadi pokoknya apa? Yang menjadi pokoknya itu menolong orang-orang. Karena terkadang kita harus bersikap tidak menuntut jasa gitu kan, tidak menuntut harga ketika kita ingin berkorban untuk orang banyak. Dan itu yang bagi saya harus ada dalam mindset seorang perawat, sehingga kalau seperti itu ya masyarakat mana sih yang gak jatuh cinta sama perawat yang seperti itu. Menurut saya pekerjaan itu semuanya baik dan bisa terpandang, bisa menjadi sesuatu hal yang dilihat orang itu suatu hal yang wow gitu lah intinya. Misalkan perawat ya, jika kita ingin jadi perawat yang terlihat baik atau terpandang oleh masyarakat, maka kita harus menjalankan profesi sebagai perawat itu sebagai hal yang kita sukai gitu. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan itu karena hanya ingin mendapatkan uang saja gitu. Itu sangat percuma sekali. Makanya untuk menumbuhkan profesionalitas juga, maka dibutuhkan kesenangan kita dalam melakukan pekerjaan tersebut. Menurut saya, hal-hal yang harus dimiliki seorang perawat agar menjadi seorang perawat yang profesional dan terpandang di masyarakat, mereka harus memiliki sikap sabar dan ramah. Menurut saya, kekurangan kinerja perawat adalah dalam keramahannya. Menurut pengalaman pribadi saya, sangat berbeda sekali keramahan seorang perawat yang bekerja di puskesmas dan perawat yang bekerja di rumah sakit besar swasta. Solusinya adalah sifat ramah seharusnya terletak pada jiwa seorang perawat, bukan terletak pada di mana tempat ia kerja. Ya bagi saya kekurangannya masih banyak para perawat yang memiliki mindset yang mereka perawat itu profesi yang kemudian sekedar bisa menghasilkan uang, padahal perawat itu menjadi sesuatu yang lebih. Perawat itu istilahnya superhero juga gitu kan, yang kemudian menjadi fardu kifayah lah di muka bumi ini. Dan gak bisa diremehkan gitu, andai di muka bumi ini gak ada perawat kan susah juga gitu kan. Maka perawat mindsetnya harus kita style ulang lagi gitu kan, sebagai sebuah solusinya. Ya perawat pokoknya itu menolong orang, adapun kemudian gaji ya kita anggap sebagai bonus, walaupun tidak mengesampingkan bahwa kita itu sebagai manusia perlu kebutuhan sehari-hari ya gitu ya. Tapi ingat, pola pikirnya ya kembali lagi, menolong orang itu adalah tugas utama seorang perawat. Makanya perawat itu harus bersikap penuh dengan keikhlasan. Terima kasih, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman dan Mas Pandu. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat wawancara Zoom buat siang hari ini, pertemuan Zoom kita siang hari ini. Nah, di sini kami dari kelompok 16 mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran ingin melakukan wawancara sedikit tanya-tanya sama Mas Pandu mengenai pandangan tentang perawat gitu. Nah, jadi bisa saya mulai ya. Boleh. Boleh tahu berapa lama Anda sudah menjadi seorang perawat, berprofesi menjadi seorang perawat? Baru sekitar 12 tahun. Gimana pandangan Mas mengenai kinerja atau profesi perawat yang ada saat ini di tempat Mas bekerja gitu? Ya, kalau pendapat dari Mas pribadi, kinerja perawat itu sekarang udah semakin meningkat ya, tapi lebih kompleks dan lebih tepatnya lagi kita punya pekerjaan sendiri di luar dari mitra untuk tenaga medis lainnya misalnya. Jadi kita tuh apa ya? Dalam artian kalau dulu kan kita masih banyak yang namanya disuruh ini, disuruh itu sama dokter-dokter atau sama dokter umum, dokter spesialis. Nah, sekarang itu kita sebenarnya punya kerjaan sendiri yaitu asuhan keperawatan. Nah, itu full difokuskan ke asuhan keperawatan, bukan lagi dulu tugasnya sebagai tenaga administrasi yang memang ngitung jasa dokter, ngitung segala macam. Sekarang itu kita udah fokus di asuhan keperawatan. Dan untuk saat ini di tempat kerja itu diwajibkan perawat itu harus memiliki minimal ijazahnya S1 atau nurse, minimal nurse. Kalau S1 aja kan kita pakai untuk di manajemen ya. Tapi kalau misalnya nurse itu kita bisa pakai di lapangan. Jadi intinya untuk saat ini dalam artian peran perawat itu udah semakin baik dibandingkan dulu. Lebih baik dari dulu itu dari bagian mananya gitu? Nah, sekarang itu kalau dulu jarang banget yang namanya dokter itu minta pendapat dari kita yang perawat-perawat. Kalau sekarang dokter itu banyak yang lebih menyadari lah bahwa kita itu perawat itu sudah semakin maju, ilmu kita sudah semakin maju. Jadi terkadang ketika mereka udah misalnya nemuin kasus sulit misalnya, kan dokter itu nggak 24 jam sama pasien. Sedangkan kita 24 jam sama pasien dengan cara operan per shift. Nah, dari hal itu kita bisa jadi mitra sama mereka. Kadang mereka begini, mana nih yang udah pelatihan ICU misalnya, mana yang teman-teman yang udah pelatihan di bedah misalnya kayak gitu. Jadi mereka itu udah bukan bilang kita itu pembantu perawat, pembantu dokter atau asisten dokter, itu udah nggak ada. Mungkin masih ada ya dokter-dokter yang jadul-jadul banget gitu yang memang dia lulusan yang lama udah mungkin udah dokter senior, tapi untuk dokter-dokter yang baru kemudian dokter spesialis baru itu mereka nyebut kita itu teman-teman dan mitra kerja karena kita tahu tugas kita masing-masing. Intinya kita itu bukan lagi sebagai pembantu mereka atau yang bisa mereka suruh-suruh terus-terusan. Nah, di situ kita bisa menyarankan juga misalnya dokternya, saya udah nggak bisa nih kasus ini, baiknya seperti apa sih dari pandangan kamu. Nah, kita kasih masukan, itu udah diterima. Dan waktu mas pelatihan di RSCM itu nggak ada yang namanya dokter itu menyepelekan kita. Jadi perawat itu apalagi yang udah punya sertifikat pelatihan khusus, mereka kan lebih dihargai sebenarnya walaupun dia D3. Tapi dengan kemajuan sekarang dari segi ijazah ya tentunya dari segi ijazah itu harus minimal S1. Dan kalau D3 masih bisa dipakai, tapi nanti D3 itu akan jadi asisten perawat.
itu sekitar tahun 2021 atau tahun 2023. Maka dari itu kan pasti satu semua. Dokter itu hitungannya S1 sama S2. Kalau kita bisa setara sama mereka, S1 keperawatan dengan profesi yang nurse itu, kita bisa jadi mitra sama mereka. Jadi ketika mereka minta masukan, nggak mungkin dong kita bilang, dok saya nggak pernah tahu nih dok yang ini. Nah, seenggaknya kita di sini harus bisa selalu update ilmu. Walaupun kita itu boleh dibilang ya, jauh lah gajinya sama mereka. Tanggung jawabnya itu jauh. Jadi paling nggak kita harus bisa update ilmu yang pertama. Terus yang kedua, banyak-banyak belajar, terutama kasus-kasus yang memang jarang banget ditemuin di Indonesia. Nah, nanti mereka akan nanya nih, seenggaknya si dokter itu bisa dapat masukan dari kita. Apa sih yang mendorong Mas Adi itu untuk menjadi seorang perawat? Kan dulu kan masih yang perawat itu masih yang dianggap rendah gitu kan ya. Nah, apa yang mendorong Mas gitu untuk menjadi perawat? Sebenarnya sih dulu pertama kali kuliah di keperawatan itu yang dipikir pertama tuh cuma saya jadi perawat, saya bisa kerja, dan saya bisa ngelakuin yang terbaik buat orang lain, terus ilmunya itu nggak akan pernah berhenti. Jadi di keperawatan itu bukan kita belajar, bukan hanya teori, tapi lapangan juga yang kita lihat. Dan memang paling banyak pengalaman itu di lapangan. Jadi mata kuliah yang memang paling senang itu ketika kita praktek di rumah sakit. Dulu yang dipikir cuma ketika udah jadi perawat, kerja, dan dianggap baik sama orang lain, gitu aja. Apa saja sih yang seharusnya perawat miliki untuk menjadi perawat profesional, terpandang, dan memiliki arti penting bagi masyarakat? Yang harus dimiliki ya. Ya. Keinginan dan kemauan buat jadi lebih baik. Dan gak pernah mentok untuk belajar. Terus, ya tadi aja selalu update ilmu keperawatan yang terbaru. Jangan pernah bosen buat belajar, dan jangan pernah malu untuk bertanya kepada senior-seniornya. Kalau di lingkungan kerja Mas sendiri tuh ada kayak senioritas gitu nggak sih? Atau kayak kesenjangan antara dokter, perawat, dan tenaga medis yang lainnya? Kalau di tempat kerja Mas nggak ada. Di kita itu nggak boleh ada senioritas, junioritas, atau kita nganggap yang baru-baru itu cuma tenaga suruhan kita misalnya. Itu kita nggak boleh. Jadi di situ udah ditekankan saat pertama kali kerja bahwa senior, junior itu sama. Yang membedakan hanya baju. Dia masih pakai putih-putih. Nah, yang satunya udah pakai seragam misalnya. Tapi kalau dari misalnya ada perawat yang baru, terkadang junior itu disepelein ya. Kalau ada di rumah sakit lain, itu ada yang disepelein. Tapi ternyata saat kita tanya tentang ilmu keperawatan, dia lebih update. Itu nggak sedikit yang kayak gitu, banyak yang gitu. Ada yang mungkin kan kita nggak tahu pengalaman kerja dulu dia kayak gimana. Mungkin dia lebih baik dari kita. Makanya di situ ditekankan kita nggak boleh ada junioritas, ada senioritas, itu nggak boleh. Karena yang baru masih mungkin dia lebih baik dari kita. Terima kasih banyak atas waktunya, dan mohon maaf kalau kami juga masih banyak kesalahan karena kami juga masih baru belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.